Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Ngaso ngobrol sore. Waduh, di hari yang ke-8 bagaimana nih sobat? Apa sudah ada yang batal atau belum nih? Mudah-mudahan gak ada yang batal ya. Dan sampai selesai nih, entah 29 30 ya, mudah-mudahan, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk terus melaksanakan ibadah puasa di Ramadan 1444 Hijriah pada tahun ini. Baik, Sobat Ngaso, jangan lupa subscribe dulu ya. Nah, ditekan dulu tombol like-nya supaya program Ngaso bersama Yayasan Karya Tunanetra Peduli Bangsa semakin maju berkembang. Begitu. Oke, ini di sebelah saya sudah ada guru kita semua, Om Ustadz Bowo. Assalamualaikum Om Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Om Ustadz, kita langsung ngobrol. Ada nggak sih Om Ustadz orang-orang atau masyarakat tertentu di kalangan umat Islam ini yang tidak boleh melaksanakan puasa karena ada hal tertentu misalnya Ustaz. Jadi biar teman-teman juga tahu nih mana yang boleh dan mana yang enggak diperbolehkan puasa begitu. Nah, mangga Om Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin imamil muttaqin sayyidil ghuril muhajjalin wa ala alihi wa ashabil mujahidin adh-dhahirin, amma ba'du. Ya, berbicara tentang orang-orang yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa, Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat puasa yang tertulis dari ayat 183 sampai 187 menjelaskan pada ayat 184-nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman kana minkum maridhan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan barang siapa di antara kamu sekalian sedang sakit atau sedang melakukan perjalanan jauh, maka hendaklah ia mengganti puasanya pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang-orang yang memang sudah tidak bisa melakukan puasa, hendaklah ia membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Nah, jadi berdasarkan ayat-ayat tersebut, ya, keterangan surah Al-Baqarah 184 yang diulang juga pada surah Al-Baqarah 185, maka ada orang-orang yang diperbolehkan untuk meninggalkan puasa Ramadan. Ya. Pertama tadi mariud, ya, yaitu orang yang sedang sakit. Nah, orang sakit. Nah, orang sakit ini kalau dia masih bisa diharapkan kesembuhannya, maka tadi di dalam ayat ini dikatakan fa'iddatun min ayyamin ukhra. Hendaklah ia mengganti pada hari-hari yang lain. Itu untuk orang yang sakit. Aw 'ala safarin, atau orang-orang yang sedang menempuh perjalanan jauh. Tapi kalau perjalanan jauh ini relatif ya, karena setiap orang memiliki kekuatan fisik yang berbeda-beda. Apalagi zaman sekarang di mana perjalanan jauh bisa ditempuh dengan pesawat terbang yang ber-AC, kereta api yang ber-AC. Maka kalau orang-orang yang melakukan perjalanan jauh ini merasa mampu untuk melaksanakan ibadah puasa, sebaiknya mereka tetap berpuasa. Kenapa? Dalam ayat 184 ini juga di akhirnya dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Artinya Allah di sini memberikan rukhsah bagi orang-orang yang memang merasa berat. Apalagi dulu di zaman-zaman awal Islam, belum ada teknologi pesawat terbang, kereta api yang ber-AC, perjalanan jauh masih harus ditempuh dengan onta, dengan kuda yang pasti debu-debu bertebangan, kemudian terik matahari. Nah, Allah Maha tahu kekuatan manusia. Itu pun pada zaman itu ada sahabat-sahabat Rasulullah yang melaksanakan perang Badar dan Fathu Makkah, tapi mereka tetap berpuasa. Sungguh luar biasa, bukan? Orang melaksanakan perang, orang berperang dengan darah yang bercucuran, luka-luka, tapi mereka tetap berpuasa. Jadi ini adalah suatu rukhsah
yang boleh diambil kalau memang tidak mampu, tapi kalau masih mampu maka boleh juga tetap berpuasa, karena di akhir ayatnya dikatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui, seperti itu. Nah kemudian setelah orang yang tadi sakit, kemudian perjalanan jauh, kemudian yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa juga adalah orang-orang yang sudah udzur, yaitu orang-orang yang sudah hilang kesadarannya atau pikun, sehingga dia tidak bisa mengkontrol lagi keadaan dirinya. Kadang-kadang sudah makan dibilang belum makan, nah, sudah mandi dibilang belum mandi, nah gitu kan, seperti itu. Nah ini orang-orang yang seperti ini maka sudah tidak dikenai kewajiban berpuasa, ganti dengan membayar fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Kemudian yang masih diperbolehkan untuk tidak berpuasa adalah ibu hamil dan ibu menyusui, dan ini juga sekali lagi relatif, karena banyak juga ibu hamil dan ibu menyusui yang mampu berpuasa. Justru saya menemui sebagian perempuan itu merasa senang kalau bulan Ramadan itu hamil, karena dia puasanya bisa full. Nah gitu. Kalau di luar bulan Ramadan, kalau tidak hamil mungkin ada haid yang membuat puasanya tidak full gitu kan. Tapi di saat hamil malah dia merasa senang karena puasanya tidak terpotong gitu. Jadi puasanya bisa full 1 bulan. Ada beberapa wanita yang saya jumpai seperti itu. Jadi ini bagi perempuan-perempuan yang hamil dan menyusui, yang mereka mengkhawatirkan keselamatan dirinya atau keselamatan bayinya, maka dia juga boleh untuk tidak berpuasa. Nah di sini di Indonesia menganut mazhab Imam Syafi'i. Nah, dalam mazhab Imam Syafi'i dikatakan kalau ibu hamil atau ibu menyusui, ketika dia meninggalkan puasa, yang dikhawatirkan itu tentang 2 hal, yaitu tentang keselamatan dirinya dan janinnya atau bayinya yang disusui, maka berarti dia harus melakukan 2 hal, yaitu membayar qadha puasa dan juga membayar fidyah. Ini mazhab Imam Syafi'i yang banyak dianut oleh orang Indonesia. Tapi imam-imam yang lain tidak. Imam-imam yang lain mengatakan cukup dengan membayar fidyah saja. Seperti itu. Nah, ada juga ibu hamil, ibu menyusui yang tidak punya kesempatan untuk mengqadha puasa karena keburu hamil lagi di tahun depan. Nah, jadi ada orang 10 tahun nggak puasa Ramadan tapi tidak berdosa. Siapa itu? Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil, tahun keenam menyusui, begitu seterusnya. Itu kalau sampai 10 tahun kayak begitu terus, dia tidak berdosa meninggalkan puasa 10 tahun dengan syarat yaitu tadi, karena dia tidak punya waktu untuk mengqadha puasa karena sudah keburu hamil lagi, maka dia boleh membayar fidyah dengan memberi makan orang miskin. Ukurannya apa? Ukurannya seharga apa yang dia makan. Kalau dia makan 1 hari itu dengan nilai 50.000, maka dia berikan makan orang miskin senilai itu juga. Dan yang paling aman, memberikan fidyah itu langsung dengan bahan makanannya. Apakah itu makanan matang atau makanan mentah? Karena kalau diberikan uang dikhawatirkan nanti bukan untuk membeli makanan tapi untuk yang lain-lain, begitu kan? Nah, jadi yang aman kalau fidyah itu ya pakai makanan langsung lah, terserah matang atau mentah, seperti itu. Jadi seperti itu, membantu dengan fidyah. Dan fidyah ini sebetulnya Allah Maha tahu bahwa tidak semua orang ini memiliki kecukupan ekonomi. Jadi membayar fidyah ini setidak-tidaknya juga dengan ukurannya itu, ukuran dasarnya adalah 1 mud. 1 mud itu apa? 1 mud itu seukuran genggaman tangan kita, seperti itu. Nah itu ada yang seperti itu. Nanti akan kita kaji lagi pada video-video berikutnya untuk lebih detail lagi, lebih jelas lagi. Wah, sobat, berarti ini kalau sudah dapat ilmu ini enak nih ngejalan puasanya nih ya. Kita jadi tahu nih, oh ternyata kalau dia bisa nggak ikut puasa ya, asal tadi itu ada, ini bisa dikatakan uzur Om ya, jatuhnya Om ya. Iya. Halangan ya Om ya. Iya, tapi itu tadi tidak semuanya, ini ya.
Kalau untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang sanggup melaksanakan puasa, tentu itu lebih afdol, ya? dan itu lebih nilai pahalanya lebih besar di sisi Allah. Tapi Allah Maha tahu tidak semua bisa seperti itu, makanya diberikan keringanan. Bagi musafir yang bisa berpuasa, apalagi kendaraannya ber-AC, ya itu lebih afdol gitu kan. Tapi Allah Maha tahu tidak bisa seperti itu, makanya Allah juga memberikan keringanan bagi yang tidak mampu. Jadi ini untuk yang memang betul-betul tidak mampu. Yang mampu mau melaksanakan puasa sambil menyusui, sambil hamil, sambil dalam perjalanan, silakan. Seperti itu. Baik, Sobat Ngasor, dimanapun berada, ya ini sudah menjelang maghrib dan sepertinya ini orang estimasi kopi spesial menu katanya untuk buka puasa sore ini. Wah, sudah nggak sabar nih. Baik, terima kasih sudah menyimak video pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Like dan subscribe videonya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata baik penyampaian maupun ucapan pada hari ini. Terima kasih. Kang Nana dan Om Ustadz Bob pamit dulu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.